Selamat datang. Pada sesi kali ini, kita akan melakukan analisis mendalam mengenai patofisiologi dari penyakit paru obstruktif kronik atau yang kita kenal sebagai PPOK. Memahami mekanisme kompleks di balik penyakit ini adalah hal yang fundamental sekali dalam kedokteran respirasi. Ini adalah fondasi kita untuk melakukan diagnosis, tata laksana, dan tentu saja pengembangan terapi di masa depan. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke. Jadi begini alur pembahasan kita. Kita akan membedahnya secara sistematif, langkah demi langkah. Kita mulai dari definisi dasar dan apa saja pemicunya. Lalu, kita akan telusuri 3 mekanisme inti yang menyebabkan kerusakan. Setelah itu, kita lihat apa dampaknya secara fisiologis bagi tubuh, dan kita tutup dengan kesimpulan serta apa artinya semua ini dalam praktek klinis. Baik, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Di bagian pertama ini, kita akan coba jawab dulu 2 pertanyaan. Apa sih sebenarnya PPOK itu? Dan apa faktor-faktor utama yang memulai cedera awal di paru-paru? Nah, ini yang penting untuk kita pahami. PPOK itu bukan satu penyakit tunggal. Anggap saja PPOK ini sebagai sebuah payung besar atau sebuah spektrum kondisi. Di bawah payung ini ada 2 wajah klinis utama. Yang pertama adalah bronkitis kronik yang ditandai oleh peradangan dan produksi dahak berlebih di saluran nafas. Yang kedua adalah emfisema, di mana terjadi kerusakan permanen pada kantung-kantung udara atau alveoli. Tapi ujung-ujungnya, keduanya menyebabkan masalah fungsional yang sama, penyumbatan aliran udara yang sifatnya menetap dan terus memburuk seiring waktu. Sekarang coba kita lihat angka ini, 80–90%. Ini angka yang sangat besar. Pertanyaannya, angka sebesar ini merujuk pada apa? Jawabannya ternyata sangat jelas. Sekitar 80–90% dari semua kasus PPOK punya satu penyebab utama yang sama, paparan asap rokok. Jadi fakta ini dengan sangat tegas menunjukkan bahwa merokok adalah, biang keladi utama dalam proses dimulainya penyakit ini. Tapi, apakah ini berarti hanya perokok yang bisa terkena PPOK? Tentu tidak. Penting untuk kita akui, ada juga faktor-faktor lain yang ikut berperan. Dari lingkungan misalnya, polusi udara dan paparan debu di tempat kerja juga menjadi kontributor yang signifikan. Selain itu, ada juga faktor dari dalam tubuh kita sendiri, yaitu genetik. Contohnya yang paling klasik adalah defisiensi alfa-1 antitripsin. Ini adalah kondisi genetik yang bisa menyebabkan emfisema parah, bahkan pada orang yang tidak pernah merokok seumur hidupnya. Oke, setelah kita tahu apa pemicunya, sekarang kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana sih kerusakan itu sebenarnya terjadi di dalam paru-paru? Nah, kita masuk ke mekanisme yang pertama, serangan inflamasi atau peradangan. Jadi bayangkan begini, ketika iritan seperti asap rokok masuk terus-menerus selama bertahun-tahun, paru-paru kita merespons dengan peradangan. Masalahnya, respons ini menjadi kronis dan abnormal. Inilah yang menjadi mesin utama perusakannya. Nah, di sini ada satu poin yang sangat krusial. Peradangan pada PPOK itu berbeda dengan peradangan pada penyakit paru lain seperti asma. Kalau di asma, aktor utamanya adalah sel eosinofil dan sel T helper 2. Tapi di PPOK, ceritanya sama sekali lain. Pasukannya terdiri dari neutrofil yang melepaskan enzim-enzim perusak, lalu ada makrofag sebagai koordinatornya, dan ada limfosit T CD8+ yang bisa langsung membunuh sel-sel epitel paru. Perbedaan fundamental di tingkat seluler inilah yang menjelaskan kenapa misalnya obat kortikosteroid inhalasi yang sangat efektif untuk asma ternyata kurang begitu manjur untuk PPOK. Baik, kita lanjut ke mekanisme inti yang kedua. Ini bisa kita bayangkan seperti sebuah pertarungan di dalam paru-paru kita. Ada pasukan perusak melawan pasukan pelindung. Pada kondisi normal, kekuatan mereka seimbang. Tapi pada PPOK, keseimbangan ini hancur dan pasukan perusaklah yang akhirnya mendominasi. Mari kita kenalan dulu dengan pasukan perusak ini. Nama ilmiahnya adalah proteasa. Enzim-enzim ini, contoh utamanya elastase neutrofil, fungsinya seperti tim penghancur molekuler. Sebenarnya dalam kondisi normal, mereka dibutuhkan untuk membongkar jaringan yang sudah tua. Tapi, dalam kondisi peradangan kronis PPOK, aktivitas mereka menjadi tidak terkendali. Mereka mulai merusak komponen-komponen penting paru, terutama serat elastin, yaitu protein yang membuat paru kita lentur. Nah, lawannya siapa nih? Ini dia pasukan pelindung kita yang disebut antiprotease. Contoh terbaiknya adalah alfa-1 antitripsin atau AAT. Tugas mereka ini sederhana tapi sangat vital, mengawasi dan menetralkan para protease tadi supaya mereka tidak merusak sembarangan dan menjaga keutuhan struktur paru.
Disinilah letak inti masalahnya pada PPOK. Keseimbangan itu rusak dari dua sisi. Di satu sisi, karena peradangan yang terus-menerus, jumlah pasukan perusak atau protease ini membludak. Di sisi lain, pertahanan pasukan pelindung atau antiprotease ini dilemahkan, salah satunya oleh stres oksidatif dari asap rokok itu sendiri. Jadi bisa Anda bayangkan, perusaknya banyak sementara pelindungnya lemah. Hasil akhirnya, terjadilah kerusakan besar-besaran pada jaringan paru yang secara klinis kita kenal sebagai emfisema. Jadi, sebuah proses peradangan dan ketidakseimbangan enzim yang sudah kita bahas tadi, kalau terjadi terus-menerus bertahun-tahun, apa akibatnya? Akibatnya adalah perubahan fisik yang permanen pada arsitektur paru. Proses ini dalam dunia medis kita kenal sebagai remodeling saluran napas atau perubahan bentuk struktural. Perubahan bentuk ini bisa kita rinci menjadi 3 tahap utama. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, terjadi hiperplasia sel goblet. Artinya sel-sel yang memproduksi lendir jadi membengkak dan jumlahnya bertambah banyak. Akibatnya, produksi dahak menjadi berlebihan. Ini adalah ciri khas dari bronkitis kronik. Kedua, terjadi fibrosis peribronkiolar, di mana dinding saluran napas yang kecil-kecil itu menebal dan menjadi kaku, sehingga salurannya menyempit. Dan yang ketiga, yang paling merusak adalah destruksi alveolar, yaitu hancurnya dinding-dinding kantung udara. Ini berarti area untuk pertukaran gas berkurang drastis dan kelenturan paru juga ikut hilang. Oke, kita sudah membahas apa yang terjadi di level sel dan jaringan. Sekarang, mari kita zoom out dan lihat dampaknya bagi tubuh pasien secara keseluruhan. Bagaimana semua kaskade kerusakan mikroskopis ini akhirnya bermanifestasi menjadi gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Pertanyaan ini membawa kita langsung ke inti dari masalah klinis PPOK. Apa yang terjadi pada fungsi pernafasan ketika struktur paru yang seharusnya efisien ini kini rusak secara permanen? Jawabannya terletak pada satu fenomena sentral yang disebut air trapping atau perangkap udara. Begini, karena saluran napasnya menyempit dan parunya sudah tidak lentur lagi, pasien PPOK itu relatif bisa menarik napas. Tapi, mereka mengalami kesulitan luar biasa untuk mengeluarkannya. Udara pun akhirnya terperangkap di dalam. Akibatnya apa? Paru-paru jadi menggembung secara tidak normal atau hiperinflasi. Kondisi inilah yang membuat mereka merasa sangat sesak dan kerja otot pernapasannya menjadi sangat berat. Bukan hanya itu, ingat kan tadi alveolinya banyak yang rusak. Ini artinya pabrik pertukaran gas kita luas permukaannya berkurang drastis. Ini menciptakan ketidakcocokan antara ventilasi dan perfusi atau V/Q mismatch. Dampak langsungnya adalah gangguan pada pertukaran gas, yang termanifestasi sebagai 2 kelainan gas darah yang kritis. Pertama, hipoksemia, yaitu kadar oksigen di dalam darah menurun. Dan kedua, pada stadium yang lebih lanjut, hiperkapnia, di mana kadar karbon dioksida justru menumpuk di dalam darah. Dan ternyata, masalah ini tidak berhenti di paru-paru saja. Efeknya menyebar ke seluruh tubuh. Kadar oksigen yang rendah terus-menerus atau hipoksemia kronis ini akan memicu penyempitan pembuluh darah arteri di paru. Seiring waktu, ini menyebabkan tekanan di sana meningkat atau yang kita sebut hipertensi pulmonal. Beban tekanan yang tinggi ini akhirnya membuat ventrikel kanan jantung bekerja ekstra keras hingga pada suatu titik bisa mengalami kegagalan. Kondisi fatal ini kita sebut cor pulmonale atau gagal jantung kanan. Ini adalah bukti nyata bahwa PPOK adalah penyakit sistemik. Baik, kita sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mulai dari pemicu hingga dampak sistemiknya. Sekarang, sebagai penutup, mari kita rangkum semua informasi ini untuk memahami gambaran besarnya dan apa implikasinya dalam praktik klinis sehari-hari. Kutipan ini merangkum esensi dari pembahasan kita dengan sangat baik. Artinya apa? Artinya, memandang PPOK hanya sebagai masalah saluran napas yang sempit itu terlalu sederhana. Ini adalah penyakit yang jauh lebih kompleks, yang melibatkan peradangan sistemik, proses penghancuran jaringan paru yang aktif, dan yang tak kalah penting, kegagalan mekanisme tubuh untuk memperbaiki kerusakan itu. Nah, perubahan cara pandang inilah yang menjadi dasar bagi pengembangan terapi modern yang lebih bertarget. Ini kemudian membawa kita pada sebuah pertanyaan fundamental untuk masa depan. Dengan kita memahami bahwa PPOK adalah penyakit yang banyak wajahnya, beberapa pasien mungkin dominan proses peradangannya, sementara yang lain dominan kerusakan strukturalnya, lalu bagaimana pengetahuan ini seharusnya memandu kita menuju terapi yang lebih personal dan presisi? Menjawab pertanyaan inilah yang menjadi tantangan sekaligus arah pengembangan tata laksana PPOK di masa yang akan datang. Terima kasih.